Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Syalmanda Putra. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto. Dan di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu analisis tentang kreativitas bahasa yang digunakan dalam Shakespeare Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer Day. Dan di sini kita akan memulai dari abstrak, lalu pembahasan, dan pada akhirnya kesimpulan. Abstrak. Jadi, tujuan dari analisis ini adalah untuk memperluas pengenalan tentang bagaimana kreativitas bahasa biasanya digunakan dalam istilah sastra. Dan dalam hal ini, kita akan fokus pada sebuah puisi sebagai salah satu cabang sastra dengan judul Shakespeare Sonnet 18, So I Compared You to the Summer's Day. Peneliti memilih puisi tersebut karena teori sastra yang disampaikan oleh Mas Nuatul Hawa, Magister Pendidikan. Dia menyatakan bahwa puisi Shakespeare Sonnet 18 So I Compared You to a Summer Day termasuk dalam jenis puisi ode, yaitu menunjukkan kreativitas penggunaan kata-kata yang indah dan patut dikagumi. Jadi Hawa mendefinisikan ode sebagai puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Yang banyak ditulis adalah pujian terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Nah, karena saya adalah mahasiswa sastra Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni, saya belajar bahwa puisi adalah media yang sangat cocok untuk menggunakan bahasa dengan berbagai cara, yaitu terutama dalam menggunakan majas. Dan semoga dengan adanya analisis ini, masyarakat dapat meningkatkan dan memajukan kreativitas mereka dalam menggunakan bahasa melalui puisi. Saja kita ke pembahasan. Yang pertama, majas. Apa itu majas? Jadi menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau bisa kita sebut kiasan. Lalu puisi itu apa? Menurut KBBI juga, puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Dan di puisi ini, jadi seksi Sonnet 18, So I Compare This to Summer Days, itu adalah sebuah karya puisi yang ditulis oleh seorang penyair dari Inggris bernama William Shakespeare. Dan pada tahun 1609, puisi ini adalah salah satu dari 154 soneta yang populer pada saat itu. Dan dalam puisi ini juga, William Shakespeare membandingkan keindahan orang yang bekerja dengan keindahan musim panas. Berikut adalah puisinya, cukup panjang. Jadi rangkaian puisi ini keseluruhannya bercerita tentang perbandingan antara orang yang pujat dengan hari di musim panas. Lalu di sini saya juga sudah mengumpulkan beberapa majas yang bisa ditemukan pada puisi tersebut. Yang pertama, kita bisa dapat melihat metafora dan retorika. Dari line, Shall I compare you to a summer's day? Penulis menggunakan pertanyaan retoris, yaitu untuk membandingkan seseorang yang puja dengan hari di musim panas. Kenapa musim panas? Karena pada musim itu uh, tumbuhan atau alam itu sedang blooming, sedang uh, bertumbuh dengan besar-besarnya, baik-baiknya gitu. Sebelum akhirnya mencapai musim dingin. Dan di sini jika juga menemukan personifikasi yaitu dari line sometime too hot the eye of heaven shines. Jadi eye of heaven di sini sebenarnya diartikan sebagai matahari. Dan di sini majas personifikasi yang digunakan yaitu dengan memberikan kata heaven atau surga sebuah mata. Jadi seolah-olah dia seperti manusia yang memiliki mata. Selanjutnya ada majas aliterasi. Bisa ditemukan pada rock winds to shake the darling buds of May. Pengulangan bunyi D pada darling of buds memberikan kesan musikal dan irama. Lalu juga bisa ditemukan pada and every fair from fair sometimes declines, yaitu pengulangan pada bunyi huruf F. Selanjutnya kita juga dapat menemukan hiperbola. Dalam hiperbola ini bisa dilihat dari North shall death break to wonders in his shade when it internalize to time to grows, yaitu menggambarkan tentang seseorang. Jadi seseorang ini tidak akan terlupakan karena kematian dan akan tetap hidup di dalam setiap bait puisinya. Dan
Yang kedua adalah nor lose possession of that fear to off. Jadi ini adalah mengungkapkan bahwa keindahan seorang yang ia puja ini, seorang yang sang puisi ini puja kagum, tidak akan hilang. Dan kata lain, keindahannya ini akan abadi. Selanjutnya ada imaji visual dari But the eternal summer shall not fade. Penggunaan majas ini untuk menggambarkan musim panas yang abadi dan menjelaskan tentang keindahan orang tersebut jangan sampai memudar atau hilang. Lalu kita juga pada akhirnya ada simbolik sebagai majas terakhir yang saya temukan. The line and summer's leaves have all too short a day. Jadi pada summer's leaves itu melambangkan sebagai sifat sementara musim panas yang akan berakhir dalam waktu hanya 3 bulan. Dan ini adalah untuk membandingkan bahwa keindahan musim panas hanyalah dalam waktu 3 bulan, sedangkan keindahan orang yang dia puja ini akan selamanya abadi dan bisa dilihat dari uh, uh, puisinya, yaitu selama puisi ini ada, selama puisi ini akan terus dikenang, maka keindahanmu juga akan tetap abadi dalam puisi itu. Lalu kesimpulannya adalah penggunaan majas yang digunakan oleh William Shakespeare memanglah kreatif karena mampu memainkan kata-kata indah dengan berbagai macam majas untuk memperkaya rasa dan keindahan pada puisinya, yaitu Shakespeare's Sonnet 18 Shall I Compare to Summer's Day. Makna dan pesan yang terkandung dalam puisi pun disampaikan dengan cara ekspresif. Penggambaran akan betapa kagum sang penulis dalam puisi tersebut memberikan kita pencerahan dan kesadaran akan kreativitas bahasa yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Lalu akhir kata, semoga dengan analisis ini kita dapat mengembangkan ide dan kreativitas dalam literatur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dan bila ada pertanyaan, dengan senang hati bisa saya jawab. Terima kasih.